Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok antibiotik kelas A2D akan mempresentasikan makalah yang kami buat, yaitu hubungan struktur aktivitas pada obat-obat antibiotik. Berikut nama-nama kelompok kami, terdiri dari 5 orang. Overview yang akan kami bahas yaitu penggolongan obat, aspek farmakokinetika dan farmakodinamika, HKSA, dan modifikasi. Penggolongan obat antibiotik. Antibiotik merupakan senyawa yang dapat digunakan untuk mencegah serta mengobati suatu infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Penggolongan antibiotik berdasarkan spektrum aktivitasnya, yaitu pertama, antibiotik dengan spektrum luas efektif baik terhadap gram positif maupun gram negatif. Kedua, antibiotik yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram positif. Ketiga, antibiotik yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram negatif. Keempat, antibiotik yang aktivitasnya lebih dominan terhadap Mycobacteria atau antituberkulosis. Kelima, antibiotik yang aktif terhadap jamur atau anti-jamur. Yang terakhir, antibiotik yang aktif terhadap neoplasma atau anti kanker. Selanjutnya, penggolongan antibiotik berdasarkan tempat kerjanya. Pertama, dinding sel. Contoh antibiotiknya yaitu penisilin, proses yang dihambat, biosintesis peptidoglikan, tipe aktivitas bakterisid. Kedua, cefalosporin, proses yang dihambat, biosintesis peptidoglikan, tipe aktivitas bakterisid. Antibiotik basitrasin, proses yang dihambat, yaitu sintesis mukopeptida, tipe aktivitas bakterisid. Keempat, vancomycin, proses yang dihambat, yaitu sintesis mukopeptida, tipe aktivitas bakterisid. Antibiotik sikloserin, proses yang dihambat, sintesis peptida, dinding sel, tipe aktivitas bakterisid. Kedua, membran sel, contohnya nystatin, proses yang dihambat, yaitu fungsi membran, tipe aktivitas fungisid. Kedua, amphoterisin B, proses yang dihambat, yaitu fungsi membran, tipe aktivitas fungisid. Ketiga, polymyxin B, proses yang dihambat, yaitu integritas membran, tipe aktivitas bakterisid. Asam nukleat, contohnya yaitu mitomycin C, proses yang dihambat, biosintesis DNA, tipe aktivitas yaitu pensidal. Kedua, rifampicin, proses yang dihambat, yaitu biosintesis mRNA, tipe aktivitas anti kanker. Ketiga, griseofulvin, proses yang dihambat, yaitu pembelahan sel, tipe aktivitas yaitu bakterisid. Keempat, antinomycin, proses yang dihambat, mikrotubuli, biosintesis DNA dan mRNA, tipe aktivitas fungistatik dan penisidil. Ribosom, subunit 30S prokaryotik, contohnya aminosikletol, proses yang dihambat, biosintesis protein, tipe aktivitas bakterisid. Selanjutnya, subunit 50S prokaryotik, contohnya tetrasiklin, proses yang dihambat, yaitu biosintesis protein, tipe aktivitas bakteriostatik. Dan amfenikol, proses yang dihambat, biosintesis protein, tipe aktivitas bakteriostatik. Selanjutnya, subunit 60S eukaryotik, contohnya makrolida, proses yang dihambat, biosintesis protein, tipe aktivitas bakteriostatik. Kedua, linkosamida, proses yang dihambat, biosintesis protein, tipe aktivitas bakteriostatik. Ketiga, glutarimid, proses yang dihambat, yaitu biosintesis protein, tipe aktivitas fungisid. Dan yang terakhir, asam fusidat, proses yang dihambat, yaitu biosintesis protein, tipe aktivitas bakterisid. Aspek farmakokinetika dan farmakodinamika, di mana kelompok kami mengambil contoh dari turunan penisilin. Sifat farmakodinamika dan farmakokinetika ampicillin, di mana ampicillin adalah turunan penisilin yang tahan asam tetapi tidak tahan terhadap enzim penisilinase. Bentuk disomer lebih aktif dibanding lisomer. Absorpsi obat dalam saluran cerna kurang baik atau lebih dari 30-40%. Obat terikat protein plasma lebih dari 20%. Untuk kadar darah maksimalnya dicapai dalam 5 menit setelah injeksi intravena, 1 jam setelah injeksi intramuskular, dan 2 jam setelah pemberian oral. Waktu paruhnya 0,5 sampai 1 jam.
dosis oral 250 sampai 500 mg, dan ekresi melalui urin 90%. Sifat farmakodinamika dan farmakokinetika amoksisilin. Dibandingkan dengan ampicillin, amoksisilin terabsorpsi lebih sempurna pada saluran cerna, sehingga kadar darah dalam plasma dan saluran seni lebih tinggi. Efek terhadap Bacillus dysentery lebih rendah dibanding ampicillin karena lebih banyak obat yang diabsorpsi oleh saluran cerna. Kadar darah maksimalnya dicapai dalam 1 jam setelah pemberian oral dengan waktu paruh lebih dari 1 jam. Obat terikat protein 17-20% dan dosis oral 250-500 mg 3 kali sehari dan ekresi melalui urin. HKSA, di mana kelompok kami juga mengambil contoh dari turunan penisilin. Yang pertama, penisilin yang tahan asam, yaitu karena ada gugus penarik elektron, misalnya gugus fenoksi yang terikat pada rantai samping amino. Gugus tersebut mencegah penata ulangan penisilin menjadi asam penilat yang terjadi dalam suasana asam. Kedua, penisilin yang kebal terhadap beta-laktam, yaitu karena ada gugus meruah atau bulky pada rantai samping amino. Misalnya, cincin aromatik yang pada kedudukan orto mengandung gugus halogen atau metoksi. Ketiga, penisilin yang tahan terhadap asam lambung atau kebal terhadap beta-laktam, yaitu karena ada gugus meruah dan bersifat penarik elektron pada rantai samping amino. Penisilin dengan spektrum luas, yaitu karena ada gugus hidrofil seperti NH2COOH atau SO3H pada rantai samping amino, sehingga penembusan obat melalui pori saluran protein membran terluar bakteri gram negatif menjadi lebih besar. Selanjutnya, penisilin yang bekerja sebagai pro-obat dapat melalui beberapa cara sebagai berikut. Pertama, membuat bentik garamnya. Kedua, menutupi gugus amino bebas, misalnya yang terdapat pada struktur ampicillin, dengan membentuk gugus amida yang mudah diurai kembali pada in vivo. Ketiga, membentuk ester pada gugus karboksil yang terikat atom C3. Untuk modifikasi molekul, modifikasi secara umum dilakukan dengan cara seleksi atau sintesis obat lunak, membuat pra-obat dan obat target, dan modifikasi molekul obat yang telah diketahui aktivitas biologisnya. Modifikasi ada beberapa cara, yaitu penyederhanaan molekul, penggabungan molekul, dan pengubahan dimensi dan kelenturan molekul. Modifikasi molekul, di mana kelompok kami juga mengambil contoh dari turunan penisilin, di mana modifikasi di sini terjadi di gugus R, adanya penarikan elektron pada posisi alfa pada struktur gugus R penisilin dapat mengubah sifat-sifat dari penisilin tersebut, seperti pada penisilin V dan ampicillin yang dapat bertahan pada hidrolisis asam lambung, sehingga antibiotik dapat diberi secara oral. Selain itu, perubahan gugus R juga mengubah sifat-sifat penisilin. Perubahan gugus R yang juga mengubah sifat penisilin bisa dilihat pada tabel berikut ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih.